Nasruddin kedatangan tamu Tuhan. Pada suatu hari seorang hafiz datang ke kota Akhair dan menanyakan rumah Nasruddin. Setelah mendapat penjelasan, hafiz itu pun pergi ke rumah Nasruddin setelah selesai melaksanakan sholat Isya di masjid. Ketika terdengar ketukan di pintu, Nasruddin melongok dari jendela dan bertanya, "Siapa itu?" "Saya," jawab si hafiz. "Ya, tapi saudara ini siapa?" tanya Nasruddin. "Saya ini menantu Tuhan. Maukah saudara menerima saya menginap di rumah ini?" "Tunggu dulu," jawab Nasruddin. Ia pun mengenakan jubah dan mengenakan sepatunya, lalu keluar rumah menuju masjid, sedangkan hafiz mengikutinya di belakang. Sesampai di masjid, Nasruddin membuka pintu masjid dan berkata, "Silahkan masuk saudara, ini adalah rumah mertua Anda." Nasruddin tidak mau menyampaikan khutbah Jumat. Nasruddin diberi tugas untuk khutbah di masjid setiap hari Jumat. Baginya tugas ini terlalu berat dan dia selalu mencari cara untuk tidak usah khutbah di setiap Jumat. Pada hari Jumat, dia mempunyai gagasan yang bagus. Dia tampil di mimbar dan akan menyampaikan khutbah. Dia berkata dengan suara yang keras, "Saudara-saudara, apakah saudara sudah mengetahui apa yang akan saya sampaikan pada khutbah kali ini?" Para jemaah tentu terkejut dan menjawab, "Belum, kami belum tahu." Dengan tenang Nasruddin berkata, "Wah, kalau saudara belum tahu apa-apa mengenai hal yang begini penting, saya kira akan membuang-buang waktu saja bagi saya untuk bicara hal ini." Sehabis itu Nasruddin turun dari mimbar dan tidak jadi memberi khutbah. Hari Jumat berikutnya ia tampil lagi di mimbar dan menyodorkan pertanyaan yang sama seperti pekan sebelumnya. "Apakah saudara-saudara tahu mengenai hal yang akan saya bicarakan hari ini?" Kali ini para jamaah berpikir dan mereka ingat apa yang terjadi minggu sebelumnya. Jadi secara serentak mereka menjawab, "Kami sudah tahu." Nasruddin pun berkata kepada mereka, "Lah, kalau semua sudah tahu apa yang akan saya sampaikan, saya kira membuang-buang waktu saja kalau saya memberi khutbah di sini sekarang." Dan seperti juga minggu yang sebelumnya, kemudian ia turun dari mimbar tanpa memberikan khutbah. Pada hari Jumat ketiga, Nasruddin kembali lagi di mimbar dengan pertanyaan yang sama. "Apakah saudara-saudara tahu apa yang akan saya sampaikan?" Kali ini para jamaah agak bingung. Ada yang menjawab ya dan ada yang menjawab tidak. "Baiklah," kata Nasruddin, "beberapa di antara saudara-saudara tahu apa yang saya sampaikan, yang lain tidak tahu. Jadi lebih baik yang tidak tahu bertanya kepada yang sudah tahu." Sehabis itu ia pun turun dari mimbar tanpa memberi khutbah sama sekali. Seorang sufi yang suka melamun. Ini kisah seorang sufi yang suka melamun. Konon ada seorang sufi yang setiap hari mendapat jatah kiriman rezeki dari pedagang kaya berupa minyak samin dan madu. Dari kiriman itu sang sufi memenuhi kebutuhannya. Kalau masih ada sisa, maka dia simpan di wadah yang tergantung di tiang sudut rumah sampai suatu ketika wadah itu penuh. Si sufi berbaring di sebuah dipan di sudut rumah, sementara tangannya memegang tongkat, sedangkan wadah yang berisi minyak samin dan madu itu tergantung persis di atas kepalanya. Dia merasa senang memandangi wadahnya yang penuh.
Di saat yang sama dia membayangkan harga samin dan madu yang sedang tinggi. Dia berkata di dalam hati, aku akan menjual samin dan madu di bawah ini dengan harga 1 dinar. Lalu dari 1 dinar itu aku akan membeli 10 kambing. Kambing-kambing itu akan bunting dan melahirkan anaknya paling tidak tiap 5 bulan sekali. Tidak lama 10 ekor kambing itu akan berlipat ganda jumlahnya apabila bisa melahirkan terus-menerus. Dengan perkiraan kambing melahirkan setiap 5 bulan sekali, maka aku akan punya sekitar 400 ekor kambing dalam waktu beberapa tahun saja. Si Supi mulai tersenyum-senyum sendiri membayangkan keuntungan yang akan didapat dari samin dan madu itu. Dari 400 ekor kambing itu aku bisa membeli 100 ekor sapi, karena 4 ekor kambing bisa untuk membeli 1 ekor sapi. Aku juga akan membeli tanah dan benih yang akan aku garap untuk bertani. Aku bisa memperkerjakan orang untuk membajak sawah dengan sapi-sapi jantan, sementara sapi betina akan kuperah susunya. Dan manfaat-manfaat lain, tidak sampai 6 tahun aku sudah mendapat harta yang cukup banyak. Aku bisa membeli rumah yang mewah, dan tentunya perempuan cantik akan terpikat kepadaku. Aku bisa membeli rumah yang megah, dan tentunya perempuan cantik akan terpikat kepadaku. Dia tidak akan bisa menolak lamaranku. Aku lalu akan menikahinya, membangun keluarga darinya. Aku akan punya anak yang tampan atau cantik jika dia perempuan. Aku akan memilihkan nama terbaik untuknya, memberi pendidikan terbaik untuknya supaya jadi anak yang cerdas, pintar, dan menyenangkan orang tuanya. Aku akan ketati pendidikannya. Kalau dia tidak bisa menerima pendidikan yang kuberikan, awas saja. Aku tidak akan segan memukulnya dengan tongkat ini. Terbawa lamunannya, si Supi mengisyaratkan memukul anak yang ada di lamunannya dengan tongkat yang dia pegang. Naas, pukulannya mengarah ke wadah berisi samin dan madu yang tergantung tepat di atas kepalanya. Akhirnya wadah itu pun pecah terkena pukulan tongkat si Supi. Si Supi tersadar dari lamunannya, dan selayaknya orang yang suka melamun, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali tumpahan minyak samin dan madu yang melumuri wajahnya. عليك يا حبيب الله